Halo, Salve, anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar dengan tema doa harian umat Katolik. Tetapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang doa. Bantulah kami agar kami dapat berdoa dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah itu doa? Doa adalah berbicara dengan Tuhan. Doa adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan kita mulai berdoa? Biasanya kita berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah tidur, sebelum bepergian, sebelum dan sudah bekerja atau melakukan sesuatu, atau pada saat ulang tahun. Apa isi doa kita? Doa kita berisi tentang permohonan kita kepada Allah. Yang kedua, ungkapan terima kasih atau syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa berdoa bersama-sama dalam keluarga, ataupun kita juga bisa berdoa sendiri di dalam kamar. Di manakah kita bisa berdoa? Kita bisa berdoa di rumah, di sekolah, dalam perjalanan, di gereja, dan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berikut ini adalah alat-alat untuk berdoa. Ada salib, ada lilin, ada rosario, ada bunga, ada patung. Ini semua adalah sarana kita untuk berdoa agar kita merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih dekat dengan Bunda Maria. Doa-doa harian dalam gereja Katolik biasanya diawali dengan tanda salib atau tanda kemenangan Kristus. Ada Bapa kami, ada Salam Maria, dan ada kemuliaan yang sering biasa kita doakan. Coba sekarang anak-anak perhatikanlah gambar ini. Ini adalah gambar Bunda Teresia. Apa yang patut kita tiru dan kita contoh dari Bunda Teresia? Sejak kecil, Bunda Teresia akrab dengan Tuhan. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Apa saja yang dialami, baik suka maupun duka, selalu ia ungkapkan kepada Tuhan. Ia mempunyai sikap rendah hati, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sederhana dan penuh cinta kasih. Hendaknya kita meneladani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang rajin berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sekarang anak-anak, simaklah cerita Alkitab berikut ini yang menceritakan tentang kisah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Coba anak-anak perhatikan dan amati baik-baik cerita berikut ini. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46.
Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Marilah kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Engkau mau mengajari kami berdoa. Kami akan rajin berdoa seperti Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.